Indonesia ambil sikap, keberadaan kapal China di Natuna yang terus jadi ancaman siap ditindak tegas. Satu setengah bulan setelah kapal survei China memasuki Laut Natuna, Indonesia tampaknya masih melakukan pendekatan tenang dan hati-hati di perairan itu, meskipun ada tekanan publik. Sejak tanggal 31 Agustus Hayang DZ-10 telah beroperasi di Laut Natuna Utara dekat ladang minyak dan gas penting Blok Tuna. Kapal China itu sempat tidak berada di wilayah tersebut saat melakukan pemasokan perbekalan pada akhir September, namun kemudian terlihat kembali ke lokasi pada awal Oktober. Jakarta telah mengecilkan kehadiran kapal China itu, bahkan setelah para ahli menunjukkan bahwa pola seperti grid yang diciptakannya adalah tipikal aktivitas survei dasar laut maritim. Tekanan domestik telah meningkat dari sejumlah peneliti, seperti Imam Prakoso dari Indonesia Ocean Justice Initiative, yang mengatakan bahwa kemungkinan Hayang DZ-10 telah melakukan kegiatan penelitian yang melanggar hukum. Pemerintah Indonesia perlu mengambil tindakan tegas, kata Imam dalam interview dengan Benar News, ketika Hayang DZ-10 kembali memasuki zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia pada tanggal 5 Oktober. Punya izin atau tidak? Kalau tidak, jelas ilegal karena kita punya aturan yang jelas terkait kegiatan penelitian ilmiah di laut, ujarnya. Namun awal minggu ini di ibu kota Amerika, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menepis kekhawatiran seputar Laut Natuna. Kami menghormati kebebasan navigasi di Laut Natuna, kata Luhut di Catholic University of America di Washington DC, di mana ia menyampaikan kuliah berjudul Peran Indonesia dalam Pengaturan Global. Pejabat Indonesia telah bersikeras bahwa kapal China itu tidak melakukan pelanggaran dan bahwa semua kapal asing bisa melewati Laut Natuna. Saya pikir Indonesia sangat selektif dengan hati-hati tentang bagaimana dan kapan bereaksi serta menanggapi perilaku China, yang saya bahkan sebut provokasi, di Laut Natuna, kata Huong Letu, analis senior di Australian Strategic Policy Institute. Dia mengatakan banyak analis Indonesia yakin mereka dapat menyelesaikan urusan dengan China melalui dialog, dan itu membutuhkan waktu. Namun dia menambahkan bahwa sementara itu, China telah memodernisasi kemampuan militernya, merebut kembali pulau-pulau di Laut China Selatan dan semakin berambisi. Saya tidak berpikir kita memiliki waktu seperti yang diperkirakan banyak orang di Jakarta, kata Huong. Namun demikian, beberapa ahli Indonesia percaya bahwa Jakarta telah melakukan upaya yang tidak dipublikasikan tetapi tegas untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya di Laut Natuna. Fakta bahwa Angkatan Laut Indonesia dan Bakamla atau Badan Keamanan Laut Indonesia, mengerahkan kapal perang untuk membayangi Hayang DZ menunjukkan posisi Indonesia, kata Satya Pratama, seorang pejabat senior pemerintah yang juga dan mantan Kapten Bakamla. Tidak harus melakukan tindakan afirmatif seperti serudukan atau semacamnya, katanya kepada Benar News. Sementara Indonesia tidak menganggap dirinya sebagai pihak dalam sengketa Laut China Selatan seperti negara-negara lainnya yang bertetangga dengan China, Beijing memang mengklaim hak bersejarah atas wilayah yang tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif Indonesia.